Selamat pagi adik-adik. Wah, Lause bersyukur karena hari ini kita bisa bertemu lagi dan beribadah bersama-sama di ibadah sekolah minggu online. Apa kabar kalian? Lause berdoa supaya kalian selalu dalam keadaan yang sehat dan diberkati oleh Tuhan. Nah, kita mau persiapkan hati kita untuk memuji nama Tuhan, memuji Allah kita. Karena Tuhan sudah begitu baik bagi kita. Kasih-Nya tidak pernah berubah buat kita. Karena itu, kita mau naikkan pujian ini untuk Tuhan. Kita bangkit berdiri semua. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita katakan bersama-sama, kasih Yesus tak berubah. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah dalamku selamanya. Sekalipun bumi goyang, langit bergoncang, semua berubah, namun kasih setiamu tetap tinggal di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Kita lagi pujian sekali lagi dengan sukacita. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Sekalipun bumi bergoyang, langit bergoncang, tak berubah, namun kasih setiamu tetap ada di dalamku. Kasih Yesus tak berubah, tak berubah, tak berubah. Kasih Yesus tak berubah di dalamku selamanya. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepadamu. Terima kasih untuk anugerah keselamatan yang Kau berikan pada kami. Saat ini kami ingin beribadah kepadamu, memuji nama-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan yang berkati kami dari awal hingga akhir. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita mau berterima kasih kepada Tuhan yang sudah begitu baik kepada kita. Dia memelihara kita dan menjaga kita. Untuk itu kita mau memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik bisa memberikan persembahan dengan scan QR Code yang tersedia atau juga memberikan lewat amplop persembahan yang bisa dititipkan ke papa mama kalian. Adik-adik tahu nggak kenapa Tuhan memberikan kita anggota tubuh seperti tangan, kaki, mulut, atau mata? Itu semua supaya Tuhan mau kita pakai anggota tubuh kita untuk melakukan perbuatan baik yang memuliakan nama Tuhan. Oleh sebab itu, sambil kita berikan persembahan, kita mau memuji Tuhan dan juga mengingat bahwa Tuhan memberikan anggota tubuh tersebut untuk dipakai memuliakannya. Untuk itu kita harus hati-hati menggunakannya. Karena Tuhan, Allah Bapa di surga, melihat apa yang kita perbuat. Mari kita naikkan pujian ini dengan penuh sukacita, dengan memberikan persembahan kepadanya. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah,
Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan mulutmu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Allah Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ikuti Lause berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan baik kepada kami, dan kami bersyukur ya Tuhan untuk kasih setiamu. Saat ini kami telah memberikan persembahan kami. Berkati persembahan kami supaya dapat dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan juga biarlah kami juga boleh persembahkan tubuh kami dan hidup kami untuk nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, tiba saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Jikalau kita mau bertumbuh sebagai anak Tuhan, maka kita harus dengar-dengaran firman Tuhan. Supaya firman Tuhan boleh masuk dalam hati kita dan bertumbuh dan berbuah lebat dalam kehidupan kita. Mari kita persiapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Kita panggil nama Yesus supaya Tuhan boleh mengajar kita tentang firman-Nya. Mari kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Yesus, kupanggil. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Kita ulangi pujian ini sekali lagi dengan sikap berdoa. Kita katakan, Yesus, kupanggil, kuundang. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus, ku panggil, Yesus, ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Halo adik-adik, senang sekali hari ini
kita bisa ketemu lagi di dalam kebaktian sekolah minggu. Walaupun masih harus dijalankan secara online. Kita bersyukur adik-adik masih setia mengikuti ibadah. Nah, adik-adik, Lause mau tanya, kalau kalian sampai hari ini masih setia mengikuti ibadah, berarti kalian sudah menjalankan perintah Tuhan yang keberapa? Ayo, ingat gak? Beberapa bulan minggu yang lalu kita sudah belajar tentang 10 hukum Tuhan. Jadi Lause mau tanya, saat ini kalian sudah mengikuti ibadah online, setia beribadah, sudah menjalankan perintah keberapa? Ingat? Ayo, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh bertemu lagi walaupun masih secara online. Kami bersyukur ya Tuhan, kami boleh Tuhan berikan kesetiaan untuk menjalankan perintah Tuhan. Tuhan, saat ini kami akan mendengarkan cerita firman-Mu. Berkati Lause yang akan menyampaikannya, Tuhan yang berikan hikmat bagi dia. Setiap kami, ajar kami Tuhan untuk duduk diam mendengarkan cerita firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sudah dapat gak? Sudah ingat gak? Adik-adik sudah menjalankan perintah yang keberapa? Ayo, Lause kasih waktu ya. Kita coba pikir, perintah keberapa? Iya betul, kita sudah menjalankan perintah Tuhan yang keempat, yaitu ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Wah, senang sekali adik-adik boleh menjalankan perintah Tuhan yang keempat. Nah, adik-adik, ini adalah Alkitab. Alkitab ini berisi firman Tuhan dan perkataan Tuhan. Nah, di dalam Alkitab ini juga ada perintah-perintah Tuhan. Nah, adik-adik pasti ingat kan? Perintah Tuhan. Tuhan memberikan 10 perintah kepada Musa waktu itu di Gunung Sinai untuk diberikan kepada orang Israel. Nah, akhirnya di kitab Imamat Tuhan kembali mengingatkan orang Israel tentang 10 perintah itu. Wah, kenapa Tuhan mengingatkan anak-anak Israel lagi? Karena Tuhan anggap 10 perintah Tuhan yang sudah Tuhan berikan kepada orang Israel itu sangat penting. Nah, kalau sangat penting akan terus diingat-ingatin, ya kan? Nah, hari ini juga Tuhan mau ingatkan adik-adik semua bahwa perintah itu pun sangat penting bagi adik-adik, bagi kamu dan juga bagi Lause. Tuhan mau mengingatkan kembali, apa saja sih perintah Tuhan itu? Tuhan itu tadi kita sudah belajar, kita tadi ingat kan tadi pertanyaan Lause yang pertama, bahwa kalau kita setia menjalankan perintah ikut ibadah sekolah minggu, berarti kita sudah menjalankan perintah Tuhan yang keempat. Dan juga kita menjalankan perintah Tuhan yang pertama, yaitu kita hanya menyembah kepada Tuhan. Lause mau tanya sekarang, kalau kamu lagi nonton saat ini sambil ibadah sekolah minggu, ada yang pegang HP sambil nonton YouTube, sambil makan, sambil main game, ada? Kalau kita melakukan itu, berarti kita sudah melanggar hukum yang Tuhan yang pertama, yaitu kita tidak menyembah Tuhan. Kita harus menyembah kepada Tuhan, karena Tuhan itu adalah perintah Tuhan yang penting. Kalau kita sedang ibadah, kita harus beribadah dengan serius. Nggak boleh makan, nggak boleh sambil main, nggak boleh sambil nonton yang lain, tapi kita mengikuti ibadah dengan serius. Berarti kalau kita ibadah dengan serius, kita sudah menjalankan perintah Tuhan yang keempat dan yang ke-1. Nah, adik-adik,
juga bilang, kita itu nggak boleh menyembah ke berhala. Berhala itu apa? Kita sembah patung-patung. Ya. Terus kita juga jadikan games kita. Setiap hari kita nonton YouTube, nonton main games. Sampai kita lupa berdoa kepada Tuhan. Saat makan, lupa berdoa. Saat mau bobok, lupa berdoa. Berarti kita sudah menyembah kepada berhala, menyembah kepada YouTube atau games-games kita. Nah, adik-adik, Tuhan juga mengajarkan kita untuk menghormati orang tua. Cara kita menghormati orang tua gimana? Bukan kayak gini ya, setiap kali ketemu papa mama kita bilang, "Siap, gerak." Bukan seperti itu. Tapi kita mentaati. Mentaati itu apa ya? Kita dengar-dengaran apa yang sudah papa mama katakan kepada kita. Orang tua kita bukan hanya papa mama, tapi ada juga oma opa, kakek nenek, atau kungkung popo, atau yeye nai-nai. Nah, itu juga orang tua. Jadi kita harus menghargai mereka, menghormati mereka, menuruti apa yang mereka katakan. Nah, contohnya apa? Kalau kita menuruti papa mama, misalnya kamu sudah habis mainan diberantakin semua, ya kan? Kan suka begitu kan? Mainan dibikin berantakan. Terus mama bilang gini, "Wah, ini berantakan semua. Ayo bersihkan. Tolong dikumpulin lagi, ditaruh lagi di keranjang atau enggak di box gitu kan." Tapi kamu enggak mau, enggak gitu kan. Terus itu berarti kita sudah tidak mentaati orang tua, udah enggak mendengar apa yang mama suruh. Jadi kalau kita mau mentaati firman Tuhan, kita mau menjalankan perintah Tuhan untuk menghormati orang tua, kita harus dengar-dengaran kepada papa dan mama. Bukan hanya juga papa mama, kungkung popo, tapi juga dengar-dengaran kepada guru-guru di sekolah atau enggak lause-lause di sekolah minggu. Nah, Tuhan juga kasih perintah juga, enggak boleh mencuri, enggak boleh berbohong. Contohnya apa sih? Contoh mencuri dan juga berbohong. Misalnya, kamu pengen banget punya mainan, punya temanmu punya mainan boneka yang bagus, atau enggak mobil-mobilan yang bagus. Kamu pengen banget. Terus, tapi papa mama enggak punya uang untuk beli mainan itu. Terus apa yang harus kamu lakukan? Wah, saat kamu lagi bermain sama temanmu enggak lihat, kamu buru-buru ambil mainan itu. Terus kamu cepat-cepat umpetin di dalam tas. Itu boleh enggak? Enggak boleh, ya. Kalau kita melakukan itu, berarti kita sudah mencuri namanya. Terus teman kita bilang gini, "Mana mainan aku? Mana mobil-mobilan aku, boneka aku yang tadi kamu pegang?" "Enggak, aku enggak tahu, aku enggak ambil." Berarti kita sudah bohong. Bohong, kita sudah mengambil mainan teman kita. Kita enggak boleh ya membohong dan mencuri. Itu kita sudah melanggar perintah Tuhan. Terus apa yang harus aku lakukan? Aku kepengen banget punya mainan itu. Satu hal, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa minta, kalau memang benar-benar kamu pengen mainan itu, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Terus siapa tahu saat kamu ulang tahun, ada om atau tante yang memberikan mainan itu. Adik-adik pernah nonton gak film Pinocchio? Film Pinocchio itu kalau dia sampai berbohong, dia akan, hidungnya itu akan muncul, ting gitu kan, akan maju gitu, ting ting gitu kan kalau dia sampai berbohong. Nah, kita sih mungkin gak seperti Pinocchio kalau berbohong, tapi kita harus tahu, mungkin orang sekitar gak tahu kalau kita berbohong, tetapi Tuhan Yesus tahu. Dia tahu kalau kita berbohong. Seperti juga Pinocchio, nggak mungkin orang lain nggak tahu, tetapi tiba-tiba hidungnya bisa keluar gitu kan, bisa mancung gitu, sampai mancungnya kalau mancung cuman mancung nggak terlalu ini sih cakep
jadinya kan. Kalau mancung sampai panjang banget, wah itu jadinya aneh ya, lucu gitu. Nah seperti Pinocchio juga, kalau dia berbohong dia akan muncul hidungnya gitu kan, akan maju ke depan. Nah adik, Tuhan tidak suka. Tuhan mengajarkan kita nggak boleh merampas barang-barang orang, nggak boleh juga suka mengolok-ngolok, mengganggu orang yang cacat, ya kan kita suka lihat ada orang cacat, kita suka ganggu. Tuhan nggak suka. Tuhan juga nggak suka anak-anak yang suka berbicara bohong, berbicara yang nggak benar kepada orang-orang, gosipin orang lain, terus membenci orang. Sama, Tuhan juga tidak mau anak-anak jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Contohnya apa? Misalnya ada teman kamu yang suka ganggu kamu, suka ambil mainan kamu, suka merampas mainan kamu. Karena kamu kesel, kamu tonjok dia. Gitu. Boleh nggak? Nggak boleh ya. Kalau mereka melakukan itu, kalau itu dilakukan di sekolah, kita bisa lapor kepada guru di sekolah. Atau enggak, kita bisa kasih tahu papa mama kita kalau dia itu suka mengganggu. Jadi nanti dinasehatin sama orang tuanya. Nah, adik-adik, kita juga harus hidup benar-benar kepada Tuhan. Hidup taat kepada perintah Tuhan. Perintah yang sudah Tuhan ulang-ulang. Dan juga itu berlaku juga buat kita semua. Tuhan anggap perintah itu sangat penting. Jadi dia mau kita hidup kudus di hadapan Tuhan. Adik-adik tahu kudus apa? Kudus itu bersih, suci. Seperti ini, saya tunjukin ya. Kertas ini, ya. Kertas ini putih, nggak ada tulisannya, nggak ada coret-coretannya. Kalau misalnya adik-adik sudah melanggar perintah Tuhan, ada coretannya seperti ini. Nah, ada tulisannya, ada coretannya. Tuhan mau kita bersih, kudus ya. Kita benar-benar putih seperti kertas yang semula Lause kasih tunjuk. Bahwa Tuhan mau kita hidup kudus di hadapannya. Itu adalah artinya kudus, bersih, putih. Nah, kita kalau menjalankan perintah Tuhan, Tuhan mau. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Dia mau setiap anak-anak Tuhan hidup kudus di hadapannya. Kalau kita melanggar perintah Tuhan, berarti kita sudah melakukan dosa. Dosa kita bisa dibersihkan melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Nah, bagaimana kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Kita hidup kudus, kita boleh hidup takut akan Tuhan dan melakukan perintah Tuhan. Itu sebagai bukti bahwa kita hormat kepada Tuhan. Kita mengasihi Tuhan, karena Tuhan yang sudah mengasihi kita semua. Dan juga Tuhan mau kita juga mengasihi sesama kita. Sesama kita itu siapa? Papa mama, kakek nenek, kungkung popo, teman-teman, kakak adik, semuanya. Tuhan mau kita mengasihi sesama. Nah, adik-adik, itu perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Itu ada di perjanjian lama. Bagaimana di perjanjian baru saat Tuhan Yesus ada di dunia ini? Apakah perintah itu masih berlaku? Nah, cerita ini akan kita dengarkan di minggu depan. Ya, minggu depan jangan lupa semuanya harus mengikuti kebaktian online. Yuk, sebelumnya kita akan menghafalkan ayat hafalan. Ayat hafalannya gampang. Di Imamat 19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Gampang kan? Kita ulangi ya. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Imamat
19 ayat 2. Imamat 19 ayat 2. Kuduslah kamu, sebab aku Tuhan Allahmu kudus. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajar kami untuk boleh melakukan perintah-perintah Tuhan. Dan kami boleh hidup kudus di hadapan Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Kita akan sama-sama melakukan aktivitas ya. Bye. Adik-adik, saat ini kita mau aktivitas. Tapi aktivitas hari ini kita mau main games. Siapa yang senang ikut games? Wah, pasti kalian suka banget ya main games. Nah, games hari ini adalah main tebak-tebakan tentang 10 hukum Tuhan yang tadi kita sudah pelajari. Khususnya hukum ke-5 sampai hukum ke-10. Jadi permainannya seperti ini. Lause akan kasih pertanyaan kepada kalian dan nanti Lause kasih waktu untuk menjawab. Lause kasih waktu 10 detik aja ya untuk menjawab setiap pertanyaan yang Lause berikan. Nanti kita lihat di akhir pertanyaan jawaban mana yang benar dan apakah kalian benar menjawabnya. Bagaimana? Pasti seru. Jadi ikutin baik-baik, dengarkan baik-baik pertanyaan Lause dan pikir, dan kalian juga boleh bertanya kepada mama papa kalian jika mengalami kesulitan. Ya, kita mau bermain game sambil kita belajar firman Tuhan dan mengingat pelajarannya. Sudah siap untuk bermain games? Pertanyaan nomor 1. Ada seorang anak bernama Tono. Tono itu senang sekali bermain sepeda. Tono itu bisa main sepeda sampai sore hari. Bahkan saat mama papanya memanggil Tono untuk pulang, Tono nggak mau pulang karena masih asik bermain. Nah, pertanyaannya untuk kalian, menurut kalian hukum keberapa yang dilanggar oleh Tono karena tidak mau pulang saat orang tuanya menyuruh untuk pulang? Coba kalian tebak hukum keberapa? Gak usah kasih waktu ya. Selamat berpikir. Bagaimana? Apakah sudah dapat jawabannya? Ya, betul. Jawabannya adalah hukum ke-5. Apa itu hukum ke-5? Betul banget. Hukum ke-5 bunyinya, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kita lanjut ya ke pertanyaan kedua. Pertanyaan kedua. Nah, pertanyaan kedua ini Lause akan kasih ke kalian sebuah kode yang harus kalian pecahkan. Kode itu adalah sebuah ayat Alkitab. Jadi kalian butuh Alkitab nih untuk bermain di pertanyaan kedua ini. Jika kalian bisa menebaknya, maka itu adalah perintah atau hukum yang Lause inginkan. Ya, jika kalian temukan berarti kalian betul. Nanti kita akan tahu benar nggak sih jawaban kalian atau tebakan kalian. Oke, siap ya? Lause munculkan kodenya ya. Kodenya ada di bawah ini ya. Coba Lause bacakan. PB MRK PSL 8 AYT 5 11. Nah, itu kodenya tuh. Kalian butuh Alkitab ya untuk nyari kode ini karena kode ini adalah sebuah ayat di Alkitab. Lause kasih petunjuk ya untuk menyelesaikan kodenya.
PB itu menandakan ayat itu ada di perjanjian lama atau perjanjian baru. Terus MRK itu adalah singkatan dari nama kitab. PSL 8 adalah alamat dari ayat tersebut. AYT 5 juga alamat dari ayat tersebut. Dan angka 11 adalah kata ke-11 dari ayat tersebut. Jika kalian bisa menemukannya, itu adalah hukum yang Lause inginkan. Oke? Kalian cari ya. Lause kasih waktu mulai dari sekarang. Gimana? Sudah dapat belum ayatnya? Iya betul. Jadi kode tersebut dibacanya seperti ini. PB Perjanjian Baru, MRK Kitab Markus, PSL 8 pasal 8, AYT 5 itu ayat 5 dan 11 adalah kata ke-11 dari Markus pasal 8 ayat 5. Ada yang tahu? Udah ada yang ketemu jawabannya? Wah, pintar kalian. Betul, jawabannya adalah 7. Ya, jadi jawabannya adalah hukum ke-7. Ada yang ingat hukum ke-7 bunyinya apa? Jangan berzina. Betul sekali. Wah, kalian sungguh hebat bisa menebak kode yang Lause berikan. Oke, kalau gitu kita lanjut ya ke pertanyaan ketiga. Pertanyaan ketiga. Nah, untuk pertanyaan ketiga ini kalian diharuskan melihat sebuah gambar dan kalian tebak perbuatan apa nih yang telah dilanggar dari gambar tersebut. Lause tampilkan ya gambar tersebut buat kalian. Sudah dilihat? Masih bingung? Lause kasih petunjuk ya. Jadi di gambar ini adalah Kain dan Habel. Kain yang sedang mengangkat batu dan Habel adalah yang mau diserang pakai batu itu oleh Kain. Kain melakukan hal yang sangat jahat kepada Habel. Apakah kalian tahu Kain melanggar hukum keberapa karena perbuatan tersebut? Lause kasih waktu lagi ya. Mulai dari sekarang. Gimana? Apakah kalian sudah tahu jawabannya? Betul sekali. Jadi, gambar tadi adalah Kain membunuh Habel. Sehingga Kain sudah melanggar hukum Tuhan yang keberapa? Ke-6, yaitu jangan membunuh. Wah, banyak yang benar nih, karena pasti gampang. Soalnya kalian sudah tahu ya cerita tentang Kain dan Habel. Good. Oke, kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Pertanyaan keempat. Nah, untuk pertanyaan keempat, Lause akan memberikan beberapa contoh dari perbuatan-perbuatan. Nah, nanti kalian bisa tebak hukum keberapa yang mencerminkan contoh-contoh yang Lause kasih ini. Kalian siap? Ini adalah contoh-contohnya ya. 1. Selalu berkata jujur. 2. Selalu menjaga dan memperjuangkan kebenaran. 3. Menolak berbohong. Pertanyaannya, perbuatan-perbuatan tadi mencerminkan hukum keberapa?
Wah, gampang nih pasti buat kalian. Oke, Lause kasih waktu untuk berpikir lagi ya. Oke, gimana? Pasti sudah tahu ya jawabannya ya. Karena ada kata jujur, menolak berbohong, itu adalah tanda-tandanya dari kita melakukan perintah betul banget, perintah ke-9, yaitu jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Good job. Kita lanjut ya ke pertanyaan selanjutnya. Ini adalah pertanyaan ke-5 buat kalian. Jadi Lause akan cerita sebuah kisah dan kalian bisa nanti di pertanyaannya kalian simak baik-baik untuk bisa menjawab pertanyaan yang nanti Lause kasih ya. Jadi ada seorang anak namanya Tini. Ini suka sekali makan es krim. Tapi saat ini dia sedang dilarang makan es krim karena giginya sedang sakit. Tapi Tini banyak akal. Dia mengambil uang dari dompet ibunya secara diam-diam tanpa sepengetahuan ibunya. Jadi dia bisa beli es krim dan makan es krim lagi deh. Nah, dari kisah yang tadi Lause ceritakan, menurut kalian Tini melanggar hukum keberapa ya? Lause kasih waktu untuk berpikir lagi ya. Bagaimana? Sudah ada yang menemukan jawabannya? Betul banget. Jawabannya adalah hukum ke-8. Apa bunyinya? Hukum ke-8? Jangan mencuri. Jadi tadi Tini mencuri uang ibunya karena tidak bilang kepada ibunya. Ya, itu jawabannya. Wah, bagus banget kalian sudah hafal tentang 10 hukum Tuhan. Pertanyaan terakhir berikutnya. Ini adalah pertanyaan terakhir dan juga game terakhir untuk hari ini. Jadi simak baik-baik ya. Lause akan kasih lagi 3 contoh perbuatan. Dan nanti pertanyaannya adalah dari ketiga contoh perbuatan tersebut itu mencerminkan hukum keberapa ya? Kalian siap? Ini dia. Perbuatan pertama, bermurah hati. Yang kedua, bersyukur dengan yang dimiliki. Contoh yang ketiga, turut senang dengan keberhasilan orang lain atau teman. Nah, perbuatan-perbuatan tadi contoh melakukan hukum keberapa ya? Lause kasih waktu lagi ya untuk berpikir mulai dari sekarang. Bagaimana adik-adik? Sudah ketemu jawabannya? Iya betul. Jawabannya adalah hukum ke-10. Apa bunyinya? Bunyinya adalah jangan mengingini apapun yang dipunyai sesamamu. Wah, senang banget nih Lause hari ini bisa main game sama kalian. Kiranya lewat games yang tadi Lause kita mainkan bersama-sama, kita boleh kembali diingatkan tentang 10 hukum Tuhan dan juga kita boleh melakukannya dalam kehidupan kita. Berakhir sudah games hari ini. Terima kasih ya sudah bermain games bersama-sama dengan Lause. Kita ketemu lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.